Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan story healing saya dalam channel STF Utami. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan tahun 2025 ini banyak sekali hikmah yang saya dapatkan. Seperti yang sudah saya share sebelumnya di video-video saya sebelumnya, di situ ada story healing saya yang 2 episode. Saya ceritakan mengenai session kesehatan saya, dari yang divonis harus operasi lagi dengan adanya tumbuh miom yang sudah saya operasi 5 tahun yang lalu, dan akhirnya setelah pemeriksaan yang kedua dinyatakan aman, tidak perlu lagi untuk operasi, dan bahkan untuk diameter miom yang ada di dinding rahim saya mengecil. Puji syukur, alhamdulillah. Dan kejutan demi kejutan lagi dihadirkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini kami sedang berkumpul, khususnya saya ya, sedang berkumpul dengan keluarga dari suami saya, yang bahwasannya kami sudah sejak lama ya, lumayan lama, hampir 2 tahunan tidak saling terhubung silaturahmi. Dan alhamdulillah Tuhan mempertemukan kami dalam keadaan dan situasi jauh lebih baik. Dan untuk kali pertama ini aku healing, tapi healingnya lagi-lagi untuk cek kesehatan. Cek kesehatan untuk kali ini bukan lagi untuk pribadi saya, tapi saya lebih mengantar ibu mertua saya yang sedang cek kesehatannya. Karena selang 5 hari sebelum kami berangkat ke rumah sakit untuk cek kesehatannya beliau sempat masuk rumah sakit karena dropnya karena beliau ini orang yang patuh ibadah, terutama untuk puasa full di bulan suci Ramadan. Sebagai bentuk penghargaan rasa cinta dari anak-anak, cucu, mantu, dan sekelilingnya, untuk apresiasi kepada sang ibunda, yaitu kepada ibu mertuaku, kami mengadakan acara buka bersama di Pantai Bum. Itu pun setelah ibu mertua kami dinyatakan benar-benar sehat, pulih, dan bisa bergerak aktif lagi. Maksud kami untuk mensupport psikologisnya beliau, jadi sehat dari dalam dan dari luarnya gitu. Dan alhamdulillah beliau sangat bahagia, begitu juga kami yang memberikan apresiasi kepada beliau. Dan untuk pertama kalinya lagi juga saya mengawalin untuk sering datang dan bersilaturahmi ke keluarga suami, dan alhamdulillah semua lebih baik tanpa harus ada pembahasan atau apapun yang pernah kita lalui. Yang namanya manusia pasti ada khilaf dan salah. Di sini saya share untuk story saya pribadi, bermaksud menginspirasi ke teman-teman ya, yang kebetulan mungkin lewat di channel saya atau yang setia mantengin sebagai subscriber di channel saya, bahwasannya segala sesuatu kesalahan atau apapun itu selagi kitanya mau untuk memperbaiki, insya Allah akan dikasih jalan oleh Allah. Dan kesalahan apapun jangan diutamakan untuk kita menyalahkan orang lain, itu sangat tidak patut. Kesalahan apapun, keburukan apapun yang terjadi di pribadi kita, itu adalah bentuk tanggung jawab dari diri kita sendiri. Karena apa? Karena diri kita mau. Di awal sikap, kenapa tidak harus menolak? Berarti kan kita mau. Itu. Jadi pesannya tidak harus kita menyalahkan orang lain dalam segala hal yang tidak baik yang terjadi di diri kita. Itu semua adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Kami seperti Mama Dedeh ya teman-teman. Dan ini kita lanjut untuk kegiatan saya untuk ya sedikit berbakti ke keluarga suami saya, karena selama ini hampir 2 tahun saya juga vakum, tidak melakukan silaturahmi apalagi berbakti. Ini kesempatan berkah pahala yang dikasih oleh Tuhan untuk saya di bulan suci Ramadan ini, bisa berbakti meskipun cuma lewat jalur dapur. Kenapa lewat jalur dapur? Karena terbiasa di dalam rumah tangga, di rumah suami saya itu untuk masaknya itu dihandle ibu mertua saya. Tapi karena kondisi kesehatan ibu mertua saya sedang membutuhkan istirahat total dalam waktu yang cukup lama, jadi sementara saya yang handle. Dan kebetulan saya memang suka masak, tanpa ada paksaan, tanpa ada saya juga memaksakan diri, tidak ada, dengan senang hati. Karena saya sendiri juga suka masak, dengan tidak mengabaikan tanggung jawab saya juga ke anak-anak saya yang ada di rumah. Dan alhamdulillahnya ini hari raya pertama di 2025, saya, anak-anak saya, dan keluarga suami saya serta anak-anak dari suami saya, karena kami memang
waktu bertemu menikah lagi itu sudah sama-sama bawa anak ya. Saya 3, suami saya 3. Dan ini momen lebaran pertama kali kami berlebaran bersama di rumah mertua saya, di keluarga besar suami saya. Dan ini saya sedang prepare untuk bikin ketupat lepet dan opor. Ini dalam acara kupatan, yang mana untuk hari raya pertama sebenarnya saya sudah masak. Tapi adat di kampung suami saya untuk hari raya ke-7 itu ada hari raya kupatan. Kalau di kampung saya, di kampung Using, di Parijata, cuma cukup hari raya pertama aja untuk kupatan. Begitu sharing story healing saya yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagi ke teman-teman. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Dan tema untuk story healing saya kali ini sebenarnya adalah rezeki besar, pahala besar yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala ke saya dalam bentuk silaturahmi lebih baik dengan keluarga suami saya. Dan dalam kesempatan kali ini saya sedikit skill cara saya masak ketupat lepet. Untuk kali ini saya bikin 1 kilo ketupat, yaitu dari 1 kilo beras kita cuci bersih dulu. Di sini aku nggak usah pakai metode seperti ibu-ibu zaman dulu ya, yang harus direndam lebih dari 1 jam. Tidak, saya lebih ke instan. Jadi cuma saya cuci bersih, kemudian saya masukkan ke ini bungkusan ketupatnya. Jadi tips untuk menghasilkan ketupat yang empuk dan kenyal tapi juga awet, yaitu untuk pengisiannya jangan penuh ya teman-teman. Jadi cuma diisi separuhnya aja, jangan melebihi dari separuh. Pasti nanti kalau lebih dari separuh atau kepenuhan, nanti hasil ketupatnya itu keras dan bantat. Kadang juga kalau pas dibelah itu masih utuh kayak seperti nasi biasa tuh. Tapi kalau kita ngisinya itu separuh aja, dikira-kira dipegang aja itu kan berasa ya, separuh aja berasnya, karena nanti kalau waktu proses masaknya mendidih, berasnya kan mekar gitu ya. Jadi kita kasih ruang untuk si beras untuk mengembang gitu. Dan untuk merebusnya di sini aku tetap pakai metode ibu-ibu zaman dulu, yaitu pakai kompor yang biasa atau kompor jos itu tetap 3 jam. Jadi hasilnya tuh bener-bener punel, empuk ya, bersahabat banget untuk lambung. Kalau untuk lepetnya ini aku pakai beras ketan 1 kilo. Dan ini parutan kelapa muda yang masih basah itu ya, 1 butir yang besar. Kemudian untuk marutnya, bahasa Indonesianya marut apa sih? Ya marut ya. Itu aku pakai yang manual teman-teman, jadi nggak usah yang pakai mesin itu. Kenapa? Untuk menghindari ini sari patinya keluar lebih dulu. Kalau pakai parutan manual ini kan lebih murni. Jadi untuk pencampurannya nanti untuk tes rasanya juga lebih gurih. Jadi 1 kilo beras ketan kita cuci bersih, kita tiriskan, kemudian kita masukkan ke dalam waskom. Kemudian kita campurkan parutan kelapa yang kita parut dengan manual, kita tambahkan kita kira-kira aja ya, dan sambil diicip itu sedikit garam halus dan gula pasir. Gula pasirnya cenderung agak dibanyakin, kira-kira ini kemarin aku pakai garamnya 1 sendok teh dan 3 sendok teh. Jadinya kalau nanti diicip rasanya cenderung manis, hampir ke manis. Itu nanti setelah jadinya nggak manis teman-teman, tapi lebih ke gurih gitu ya. Jadi ini gurihnya alami, bukan karena gurih pipsin ya, jangan sampai pakai pipsin ya itu. Dan untuk cara merebusnya, kita panaskan dulu sampai mendidih air, baru kita masukkan si ketupat atau si lepetnya. Jadi hitungan 3 jam setelah air mendidih, setelah si ketupat atau si lepetnya masuk ya teman-teman. Jangan lupa waktu kita mau masukin beras ke kemasan, ke cetakan ketupat itu, bungkusan ketupatnya harus kita rendam ke dalam air dulu ya.
Supaya apa? Supaya menghindarin debu atau kotoran yang masih menempel di janur. Karena kemungkinan waktu bikin bungkusan ketupatnya itu belum dicuci atau dilap ya. Itu untuk menghindari itu ya teman-teman. Dan untuk ini kemasan lepetnya lebih bagusnya itu janurnya kita cuci dulu ya. Kita cuci dulu ya, cuma kita sekedar bilas aja ke air, kemudian kita lap ya pakai lap yang bersih. Dan ini proses perebusannya. Tara, udah jadi. Sudah bisa dinikmatin. Selamat memandang dan membayangkan untuk makan ya teman-teman. Dan tadi itu sudah kelewatan spill sayur opornya. Di sini yang masak sayur opornya adalah ibu mertua aku. Sayur opornya terdiri dari sedikit kikil, sedikit babat, sedikit kuping, dan cingur. Dan keseluruhan adalah dari perjeruan sapi. Jadi siap-siap untuk yang punya keluhan asam urat, kolesterol. Siap-siap penangkalnya. Minimal setelah makan yang seperti itu, teman-teman sedia yogurt yang mereknya Kin. Itu penetralisir untuk kolesterol. Begitu informasi dari saya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mantengin channel saya dan yang sudah menonton. Maaf kata bila kalimat-kalimat penyampaian saya masih sulit dicerna ya. Maksudnya live tanpa skrip tapi masih terbata-bata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.